Shalom saudara-saudari. Shalom. Selamat datang kepada gereja Tuhan dan kami berkumpul dengan bergembira hati dengan bersuka cita. Segala beban akan ditinggalkan, tapi jangan diambil kembali saat engkau keluar dari gereja ini. Amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kami semua untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi bersama, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana, Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kami mengundang saudara-saudari untuk bangkit. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Angkat tangan saudara. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kita menyembah Tuhan Yesus. Aku muliakan dan ku agungkan. Yes Lord, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Ya Tuhan Yesus, Kaulah yang disembah. Kaulah
berkata adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memperkenalkan dirinya secara nyata lewat Tuhan Yesus Kristus, dan yang mengutus Roh Kudus diam di dalam kita. Biarlah berkat dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dan berkenan atas ibadah ini. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-12. Ayat pertama dan kedua demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan, kesehatan, kekuatan, anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Ketika orang-orang dunia sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, kami boleh berteduh di hadirat-Mu. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Kami boleh menerima berkat firman-Mu. Kami yakin ya Tuhan 100% lewat ibadah seperti ini Kau turunkan berkat-berkat jasmani, rohani dan semua berkat yang kami butuhkan. Sebelum kami teruskan ibadah ini ya Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu mengakui dosa dan kesalahan kami. Ada hal-hal tertentu dalam hidup kami, beban, dosa, belenggu, sesuatu yang mengikat kami, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Darah-Mu yang kudus menyucikan kami sesuai dengan janji-Mu yang setia. Roh Kudus Engkau yang memperbaharui tekad kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin berdoa syafaat untuk Amerika. Tuhan tahu berbagai bencana, khususnya terakhir ini banyak kebakaran terjadi di mana-mana, belum padam. Tuhan kasihani para pemadam kebakaran, boleh bekerja keras tapi juga Tuhan lindungi dari mara bahaya sehingga secepatnya boleh padam seutuhnya. Kami berdoa untuk pemulihan dari pandemi, masih banyak orang yang bingung, stres, khawatir. Tuhan Kau hiburkan, biarlah beri pembaharuan dan pemulihan. Kami berdoa untuk persiapan pemilu dengan berbagai macam polemik, kontradiksi yang terjadi. Tuhan Kau hadir, Engkau yang memegang kontrol. Kami rindu Tuhan Kau pilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memegang firman Tuhan. Tuhan kasihani Amerika agar jangan sampai binasa. Orang-orang yang sudah melawan Tuhan, menolak Tuhan, menghina Tuhan, Tuhan beri mereka pertobatan yang sejati. Biar Amerika ada kebangunan moral, kebangunan rohani, boleh menjadi pionir. Sehingga suara kebenaran-Mu diberitakan. Berkati gereja-gereja yang memegang firman Tuhan seutuhnya. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya seluruh gereja di Amerika boleh segera dibuka kembali seluas-luasnya, dan jemaat anak-anak Tuhan, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan boleh datang bersama-sama mengenal Tuhan. Tuhan kasihani juga Indonesia, beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Tuhan, kami tahu banyak orang yang sedang kesusahan di sana, hiburkan, kuatkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang lebih mampu supaya rela menolong, membantu, berbuat baik bagi mereka yang sedang kesusahan. Berkati keluarga, handai tolan family di sana, khususnya yang sakit, yang lemah tubuh, yang pemulihan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Kami berdoa di sini Roh Kudus-Mu bekerja di sana. Yang belum mengenal Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan, mereka mendengar Injil dan diselamatkan Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhan tetap setia, bertahan dalam segala situasi kondisi yang belum menentu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang menunggu pemulihan sempurna. Pak Agung,
Tuhan kau jamah dia. Engkau tumpangkan tanganmu, kami berdoa di sini Roh Kudusmu bekerja, kuasamu menjamah dia Tuhan Yesus. Pulihkan secara sempurna. Juga Ibu Hati Ria, juga Wan kami minta dalam nama Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan secara total. Juga saudara-saudara lain yang menunggu pemulihan satu persatu. Baik yang di sini maupun yang di rumah. Baik para senior kami yang tidak hadir bersama kami minta dalam nama Tuhan Yesus curahkan mujizat-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu. Sebagian menunggu mujizat sudah cukup lama, entahkah masalah keluarga, masalah relasi, masalah sekolah, karir, bisnis, pekerjaan, keuangan, status teman hidup, dan berbagai macam yang lain Tuhan yang disampaikan kepadamu. Ya Tuhan, lihatlah iman anak-anak-Mu. Curahkan kuasa mujizat-Mu Tuhan Yesus, Engkau tidak berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, yes Lord, mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyi saudara, puji namanya dan beriman. Curahkanlah, memuji Tuhan dan berdoa, memohon mujizat Tuhan. Yes Lord, ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu, baik yang di sini, baik yang di rumah, baik ada di mana sedang online. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang menang. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, kita tidak tinggal berdiam dan kita harus dengan semangatnya, biarlah setiap pujian dan penyembahan untuk menyampaikan kepada Tuhan, biarlah manis Dia dengar di dalam pujian dan penyembahan Anda. Katakan, ya Tuhanku, di tempat ini yang kami kehendaki hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami memberikan pujian, hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak
jemaat-Mu. Saja yang berkata di atas pujian kami ya Tuhan. Maka yang bersemayam Tuhan, terimalah segala pujian dan penyembahan kami ya Yesus. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan Tuhan, inilah yang kurenungkan. Jemaat naikkan pujian ini. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Kami minta saudara-saudari untuk bangkit, naikkan pujian ini. Inilah yang kurenungkan. Mari kita mengangkat tangan kami untuk menyembah Dia. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengakuan Yesus, Yesusku. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hati bersuka, dan hatiku bersuka, dan hati bersuka, dan hati bersuka. Karena-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Mari kita bacaan bertanggapan di dalam pasal 2 Timotius pasal keempat ayat 1 sampai ke-8. Saya baca 1 sampai 7 lalu kita baca sama-sama ayat ke-8. Ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. mengenai Diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Mari kita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bersama-sama, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran dan yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya,
tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Saudara tahu hari ini tidak kebetulan saudara dipilih. Amin. Jadi satu-satunya kita memberikan Tuhan untuk membalas kasih-Nya adalah pujian dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa dan rohmu. Amin. Amin. Saya mengundang saudara, siapa yang merasakan dipilih, silakan. Haleluya. Amin. Siap? Oke, amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih
haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan bersama-samanya. Glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sama-sama. Kekal. Berikan glory bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesangara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk sekarang. Kesaksian pujian, Lisa. Puji Tuhan, semangat sekali ya saudara ya. Saat kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan, sukacita itu penuh. Amin saudara, karena Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Hari ini saya akan menaikkan pujian seperti pelangi sehabis hujan. Hidup kita seringkali tidak kita mengalami banyak hal yang mungkin membuat kita sedih atau kita merasa semua itu tertutup awan gelap, ya saudara. Kita nggak bisa melihat ke depan. Tapi pujian ini juga mengingatkan bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita, tepat pada waktunya. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di balik semua kesukaran yang terjadi saat ini, ingat satu hal, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Biar pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata
habis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Amin. Tetap setia melayani Tuhan, saudara, sebab jerih lelamu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan berkati semua. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman. Sebelumnya kami naikkan pujian. Saat ini kami berkumpul di hadapan Tuhan. Segala beban Anda, segala sakit penyakit Anda, segala susah payahnya Anda, Tuhan tahu. Dan Tuhan peduli bahwa keadaan Anda, bahwa Tuhan mengatakan satu rambut pun saat dia jatuh, Tuhan tahu. Mari kita berkumpul di hadapan tata Tuhan dengan segenap jiwa dan roh kekuatan Anda menyembah Dia. Haleluya. Amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan, ya belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, kami berkumpul Tuhan
belas kasihan-Mu Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu Bapa. Kami mengundang saudara-saudari untuk bangkit. Sembahlah dengan segenap hati, jiwa dan rohmu. Dialah Bapa. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh negeri ini, ya Tuhan, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Kerinduan kami supaya bumi ini penuh dengan orang-orang yang mengenal-Mu. Masih 2/3 penduduk bumi belum sungguh-sungguh menerima-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi alat ketika masih ada kesempatan. Ketika nafas masih dikandung badan. Paling tidak kami mulai dengan keluarga kami, orang-orang sekitar kami. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Supaya hidup ini tidak menjadi sia-sia. Hidup yang sementara ini bisa diubah menjadi hidup yang kekal. Nilai yang kekal. Pelayanan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Sadarkan kami ketika Engkau izinkan kami hidup di muka bumi ini. Ketika Engkau bebaskan kami dari COVID-19. Ketika Engkau bebaskan kami dari segala mara bahaya. Ketika masih ada karunia dan berkat-Mu. Kami rindu melayani-Mu Tuhan. Rindu memberitakan Injil-Mu dan memenangkan jiwa. Biar seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Kebesaran nama-Mu. Keselamatan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dipenuhi, sama-sama. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin, amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudaraku. Thank you teman-teman. Wow, hari ini luar biasa ya. Saya melihat saudara juga dibakar oleh api roh Tuhan untuk memuji dari jiwa saudara ya.
Itu pujian yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Pujian yang keluar dari jiwa saudara. Kita udah siap KKR tiap bulan kalau begitu ya. Pak Frank ya. Nah, nanti KKR yang akan kita lakukan adalah Natal 24 dan 25 ya. Siapkan kesempatan untuk mengajak jiwa-jiwa baru ya. Puji Tuhan. Amin. Siap berbuah bagi Tuhan. Ya. Kita akan pikirkan sebuah tema khotbah, berhenti sama dengan mundur. Berhenti sama dengan mundur. Diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah menikah cukup lama. Puluhan tahun mereka sudah menikah, tapi belum dikaruniai seorang anak. Mereka tidak putus asa. Ya. Terus mencoba, saudara. Hingga si ibu, si wanita yang sudah berusia 60 tahun, Tuhan izinkan hamil. Bayangkan, dari ibu sampai dipanggil nenek-nenek, tetangga panggilnya nek kakek, tapi hamil. Ajaib. 9 bulan dia hamil dan bayi itu lahir. Lucu ya, menyenangkan. Tetangga-tetangga, wah pada senang. Ya, mereka pengen melihat. Jadi suatu hari mengunjungi kakek dan nenek ini. Dan mereka mengatakan, Nek kami visitasi, kunjungan, silaturahmi, pengen melihat bayinya. Lalu kakek dan nenek itu mengatakan, sabar ya, tunggu bayinya nangis dulu. Lah, mereka tanya, Nek kenapa harus tunggu bayinya nangis dulu? Habis kami berdua lupa naruhnya di mana. Ini hanya humor, saya nggak tahu bener gak orang 60 tahun melahirkan. Ya. Ilustrasi ini sebenarnya ingin bilang, ya, bahaya kalau punya bayi di usia tua. Tapi saya kurang setuju. Poin saya bukan itu. Pelajaran yang bisa kita petik dari humor ini adalah bahwa ada sepasang senior yang sudah 60 dan mungkin suaminya 65. Ya. Berusaha terus menerus dengan tekun tanpa putus asa untuk mendapatkan seorang anak. Poin saya di sini, ya. Jangan cepat putus asa. Bertekun, berusaha. Maka suatu hari akan jadi kenyataan. Jadi yang sudah 60 tahun, saudara masih mau coba silakan. Jangan berhenti maksudnya, berusaha terus. Ini pelajaran yang penting. Heraklitus adalah seorang filsuf Yunani. Ya, dia hidup kira-kira 500-an sebelum Kristus lahir. Dia pernah berkata sebuah kalimat yang sangat bagus dan dipakai sampai hari ini. Dia bilang, tidak ada seorang manusia yang bisa menginjak sungai yang sama 2 kali. Jadi saudara gak bisa nginjak atau nyebrang sungai yang sama 2 kali. Sebab apa? Sebab air itu mengalir. Air mengalir jadi sungainya gak sama terus. Artinya apa? Artinya waktu di dunia ini terus berubah. Waktu di dunia ini terus bergerak. Jadi kalau saudara tidak bergerak maju, saudara berhenti, itu sama dengan mundur. Kenapa? Karena waktunya maju. Ini yang mau kita pelajari hari ini. Berhenti sama dengan mundur. Jadi selama hidup di muka bumi ini, selama Tuhan izinkan kita masih bernafas, selama kita masih ada kesempatan, maju terus, itu maksudnya. Bertumbuh terus. Jangan berhenti, karena berhenti sama dengan mundur. Nah, kalau saudara ulang tahun, saudara hitung ke depan atau hitung ke belakang? Hitung dari depan atau dari belakang? Oh, ulang tahun, tambah 1 tahun. Atau, oh ulang tahun, kurang 1 tahun. Nah, itu tergantung. Kalau muda, hitungnya nambah. Ya, tambah. Udah di atas gocap 50, hitungnya, aduh makin dekat. Makin dekat dengan apa? Rose Hill, Forest Lawn. Hitungnya dari belakang.
Kita tidak tahu kita hidup di dunia ini berapa lama. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Yang pasti saudara mau hitung dari depan, mau hitung dari belakang. Poinnya adalah apa? Kita tidak boleh berhenti bertumbuh, semakin maju. Dalam segala hal. Baik jasmani, rohani, baik aspek-aspek lain dalam hidup saudara. Tidak boleh berhenti. Dan kita sudah pelajari bahwa iman itu memiliki 7 tangga pertumbuhan. Kita sudah pelajari tangga yang pertama, iman tanpa kebajikan. Jadi di atas iman harus tambah kebajikan. Karena iman tanpa kebajikan sama dengan iman yang mati. Lalu kebajikan tanpa pengetahuan itu jadi buta, picik. Ya, gak tahu apa-apa, gampang disesatkan. Lalu pengetahuan tanpa penguasaan diri minggu lalu itu munafik. Jadi ada 3 yang sudah kita pelajari. Dan hari ini adalah tangga yang keempat. Mari kita baca lagi firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus. Di 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Perhatikan ayat 6b di situ, ya. Kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, itu tangga keempat. Ketekunan. Tangga keempat, istilah ketekunan dalam bahasa Yunani di situ adalah hupomone. Apa? Hupomone. Hupomone artinya sebuah keberanian dan disiplin. Ya, untuk menghadapi apa saja, bertumbuh terus menerus tanpa henti. Nah, itu hupomone. Ada terjemahan lain menerjemahkan dengan kesabaran. Hupomone, kesabaran. Bagi saya terjemahan kesabaran itu pasif. Nah, di sini kita melihat terjemahannya ketekunan. Ketekunan itu lebih aktif, tapi tidak cukup. Ketekunan di situ harus ditambah dengan apa? Keberanian untuk menghadapi apa saja. Termasuk kesusahan, penderitaan, tantangan dan tanggungan apapun. Itu hupomone. Bertahan dan terus berjuang maju sampai akhir, itu hupomone. Kenapa ketekunan ini sangat penting? Sebab pertumbuhan iman dengan kebajikan, pengetahuan dan penguasaan diri tadi tangga 1 sampai tangga 3 itu menuntut usaha yang serius. Disiplin dan keberanian yang terus menerus tanpa takut kepada tantangan dan kesulitan, baru bisa maju. Ya. Perlu kesiapan untuk membayar harga dengan apa? Waktu dan konsistensi. Bagus, kadang-kadang kita bisa kasih waktu tapi perlu apa? Konsisten. Konsistensi itu penting sekali. Untuk apa ada kebajikan? Untuk apa ada pengetahuan? Untuk apa penguasaan diri kalau cuma sesekali? Lalu stop. Stop sama dengan mundur. Orang yang sedemikian tidak bisa diandalkan. Pasti mengecewakan. Dan imannya pasti akan mundur. Tanpa ketekunan ini, semua usaha pertumbuhan iman akan menjadi sia-sia, akan terhenti, akan stagnan. Dan terjadilah stagnasi. Saudaraku yang kekasih, pertumbuhan iman itu adalah sebuah proses yang terus-menerus. Proses yang progresif. Kalau grafiknya itu harusnya naik. Terus-menerus progresif. Bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang accident. Ya, tiba-tiba. Bukan. Ya, hari ini kita hidup di zaman modern, super modern. Zaman internet, super highway. Semua manusia ingin yang cepat, betul gak? Kita pengen semua yang cepat. Semua yang instan kalau bisa. Ya kan? Mulai dari mie instan, bihun instan, bubur instan, apalagi kopi instan, teh instan. Saudara yang sering makan instan kan, khususnya yang masih single.
Gak ada siapa-siapa. Beli yang instan, yang gampang aja, yang cepat. Semua mau cepat, internet cepat. Lemot dikit, pelan dikit. Aduh, kenapa ini gemes nunggunya, ya kan? Komunikasi maunya cepat juga. Ya. Transportasi mau yang cepat juga. Kalau yang lambat-lambat gak mau. Maunya cepat sampai. Ya. Kalau bisa langsung sampai. Ya kan? Semua mau cepat. Studi mau cepat. Aduh kok lama ya, 4 tahun baru bachelor. Aduh ada yang lebih cepat gak? Ya. Maunya yang cepat. Ya. Termasuk hal rohani. Ya. Kalau bisa doa langsung amin langsung plung. Tuhan langsung jawab. Tuhan cepet dong Tuhan. Lama sekali waktumu Tuhan, cepet dong. Maunya yang cepet. Ibadah juga mau cepet. Ya kan? Baru mulai khotbah, lihat jam. Firman Tuhan juga mau yang cepet. Semuanya mau cepet. Udah 1,5 jam nih. Aduh bosen ya. Apalagi anak remaja dikit-dikit. I'm bored. Dia gak tahu bapaknya itu board ya. Jadi board meeting. Tiap hari board meeting. Firman Tuhan mau yang cepat. Renungan pagi mau yang cepat minta 10 menit. Ada gak renungan yang 1 menit Pak? Baca seluruh Alkitab saya bilang 3,5 tahun baru selesai kalau sehari sepasal. Aduh Pak ada yang hari ini baca langsung selesai 1 kitab gak? Itu covernya doang. Jadi pendeta juga mau yang cepat. Ya kan? Gak usah sekolah, ada gak pendeta yang gak usah sekolah? Kursus kilat. Semua mau cepat, semua mau yang instan. Termasuk keluarga, termasuk pacaran. Ya kan? Gantinya terlalu cepat. Hari ini pacaran, besok udah putus. Hari ini nikah, besok udah goodbye. Karena manusia dibiasakan dengan memakai sesuatu yang langsung dibuang. Betul gak? Coba lihat cup kita kalau habis makan. Pluk. Padahal nanti ambil lagi, pluk. Semua buang, ya sendok, garpu, piring, sekali buang, termasuk pacarnya, sekali pakai, cuma begini buang, besok, begini buang. Tidak sadar telah mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Dan kita tidak ingin pertumbuhan dengan waktu, proses, dan konsistensi. Saya tidak tahu hidup saudara, tapi permisi tanya, apakah hidupmu itu bertumbuh secara progresif dan konsisten? Itu tanda yang baik. Ingat, kedewasaan iman dan kehidupan ini dibutuhkan ketekunan. Perlu waktu yang disiplin dan konsisten. Baru bisa berhasil dengan sukses dalam hidupmu, dalam imanmu. Semua aspek, bukan hanya rohani. Semua aspek, entah ke pekerjaan, entah ke relasi, entah ke pendidikan, entah sekolah. Entah kamu mendidik anak, gak ada yang instan. Pak anakku nakal bisa gak besok jadi baik? Gak ada. Proses. Ya. Semua aspek hidup ini akan berhasil dan gemilang. Kalau saudara mengambil posisi, ya Tuhan aku mau memiliki ketekunan itu. Hupomone. Amin. Nah saudara bertanya, Pak caranya bagaimana? Tadi dari ayat pembimbing kita baca ada Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2, itu ada 2 cara yang praktis. Bagaimana mendapatkan ketekunan itu? Bagaimana memiliki hupomone itu? Yang pertama, Ibrani 12 ayat 1 tadi, kita kalau mengutip di situ dikatakan apa? Bahwa tanggalkan semua beban dan dosa, itu rahasia pertama. Praktisnya. Bagaimana bisa tekun? Tanggalkan semua beban dan tanggalkan semua dosa. Ada banyak saksi yang memperhatikan kita bagaikan awan. Ingat kita orang-orang percaya, saya sering bilang mirip ikan di akuarium. Kalau saudara lihat akuarium ikan langsung mau lihat kan. Kita seperti itu semua mau lihat. Banyak saksi. Ya. Saksi di sini menunjuk kepada siapa? Orang-orang percaya yang sudah meninggal. Saksi bagaikan awan. Mereka yang mendahului kita. Itu saksi. Bisa juga malaikat-malaikat sorga yang ingin kita maju terus, sedang bersorak, hore-hore kayak di perlombaan, hore, maju. Tapi ingat, saksi ini juga bisa dari orang dunia yang tidak percaya. Bisa saja dari iblis yang punya agenda supaya kita jatuh, supaya kita gagal. Kita dikelilingi saksi yang banyak.
Seperti dalam sebuah perlombaan. Itu sebabnya dikatakan tanggalkan semua beban dan dosa yang menghalangimu dalam perlombaan ini. Saudara pernah ikut lomba lari gak? Hah? Adakah saudara atlet lomba lari itu ya? Pakai baju tebal yang bagus. Louis Vuitton, mau show off. Pakai sepatu boot yang besar. Gak ada. Jadi beban pakai kalung emas, yang gede. Yang beratnya berapa puluh gram. Atau jam tangan, nggak ada. Atlet lari itu akan menanggalkan semua yang menjadi beban. Seringan mungkin supaya bisa lari cepat dan kencang dan berhasil. Demikian dalam pertumbuhan iman, perlombaan pertumbuhan iman. Ada banyak hal yang bisa menghalangimu. Ada banyak beban yang bisa menghalangimu bertumbuh. Saya tidak tahu apa. Saudara yang tahu, Tuhan tahu, malaikat tahu, iblis juga tahu. Adakah sesuatu dalam hidupmu yang menjadi beban, entahkah dosa, entahkah sesuatu yang menghalangimu untuk bertumbuh. Kadangkala itu adalah sesuatu yang kamu suka, yang kamu nikmati, hobimu, kesukaanmu, kenyamananmu, mungkin kekasihmu, pacarmu. Bagaimana kalau pacarmu bilang, kalau engkau mencintai aku, jangan lagi ke IGNC. Kita ke Messi. Atau sisi yang lain. Saya tidak tahu apa. Kadang-kadang sesuatu yang kita begitu enjoy, nikmati. Aduh sudah nyaman nih Tuhan, kenapa harus dibuang? Kenapa harus disingkirkan? Karena menghalangi kamu. Kamu yang tahu, pikir baik-baik. Bisa hartamu, kadang juga bisa anakmu atau cucumu. Pak, aduh sorry ya, mau jaga cucu Pak. Tunggulah cucu sudah besar, cucu udah besar. Aduh Pak, tunggulah kalau cucu udah sekolah. Kalau udah sekolah, Pak cucu tunggu lulus dulu ya. Udah lulus, aduh Pak gimana? Sekarang sudah gak punya tenaga. Saya tidak tahu apa, saudara harus pikirkan dan kemudian minta Tuhan menolongmu menyingkirkan halangan-halangan itu. Suatu hari ada seorang petani tua, dia pulang dari ladangnya. Sampai di rumah, dia kaget sekali. Sumur yang sudah kering di depan rumah itu, ternyata ada keledainya di sana. Masuk ke dalam. Dia bingung, ini keledai udah tua kok masuk di situ. Hah? Kering bagaimana menolongnya? Pak Tani pikir, sudahlah, sudah tua, sudah cukup banyak berjasa. Aku kuburkan sajalah. Karena gak bisa ditolong, dia juga udah tua, keledai juga udah tua, sama-sama tua, gak punya tenaga. Ya udah ambil skop, masukin tanah. Begitu masukin tanah pertama, keledainya nangis. Pak Tani, kamu gak tahu berterima kasih. Gue udah menolongmu, kenapa aku dikuburin? Gak peduli. Begitu 5 skop nangis-nangis, tiba-tiba keledai diam. Pak Tani pikir, kenapa dia diam? Lalu waktu dia lihat ngintip, keledainya sekarang ternyata pinter. Dia goyang-goyang tanah yang di pundaknya. Sikit. Begitu turun, tanahnya numpuk, dia naik ke atas. Datang lagi tanah di pundaknya, sikit. Dia naik lagi. Wah, petani bilang, ini hebat, ini lebih jenius dari saya. Lalu lebih semangat dia. Wah, dia makin shake. Shake your body. Shake. Wah, terus makin cepat, saudara. Sebentar aja, set, itu sumur penuh dengan tanah. Sampai ke bibirnya. Dan keledai bisa keluar. Dia mengubah krisis menjadi berkat. Dia mengubah batu sandungan menjadi batu lompatan. Dia mengubah penderitaan menjadi kesempatan untuk bertumbuh dan maju. Tanggalkan semua kotoran itu. Kadang-kadang kita hidup di dunia menghadapi krisis, bahaya, persoalan, tantangan, kesulitan.
Dan banyak hal ibarat tanah kotor yang jatuh di hidupmu. Kalau kamu tidak mencoba menanggalkan semua beban itu dan kotoran itu, kamu akan terkubur dan mati. Belajar dari keledai. Kalau keledai aja bisa, kenapa gue tidak? 1, 2, 3. Belajar. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat kecewa, sedih, takut, khawatir, gentar, gelisah. Benci, dendam, menyimpan kepahitan, cengeng, marah-marah. Bahkan nekat untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Jangan itu, buang. Singkirkan semua itu, kibaskan semuanya. Ubah batu sandungan menjadi batu lompatan. Naik 1 tingkat. Amin. Naik 1 tingkat. Tetap tabah dan tetap kuat. Berani dan siap. Itu upomone. Bukan hanya ya udahlah sabar, ya, nerimo, bukan. Bukan filosofi Jawa, nerimo to, bukan. Bangkit, bangun, hadapi kenyataan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Penuh semangat. Apalagi tadi sudah dibakar oleh puji-pujian oleh Pak Frank. Semangat. Ya, maju terus dalam pertandingan yang Tuhan izinkan terjadi pada hidupmu. Saya tidak tahu apa, setiap orang beda. Ya, ibarat pertandingan iman setiap orang beda. Apa yang dihadapi beda. Tapi ingat kalau Tuhan izinkan, Dia akan menguatkanmu dan menolong kamu. Amin. Yang kedua, ayat kedua dari Ibrani tadi, di ayat pembimbing juga mengatakan apa? Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Itu rahasia yang diberikan, konkret. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus yang memimpin atau memberi iman yang pertama. Itu dari Tuhan. Kalau kamu bisa beriman hari ini bukan hebatnya kamu, pinternya kamu. Bukan karena hebatnya pengkhotbah si A dan B, bukan. Yang menantangmu bukan. Tapi anugerah Tuhan kamu bisa punya iman. Dan kemudian Tuhan Yesus akan memimpin imanmu, memberkati imanmu, menuntun imanmu sehingga menuju kesempurnaan. Jadi dalam proses pertumbuhan itu ada karya Tuhan Yesus. Dan Yesus memberikan teladan ketekunan. Kalau saudara mulai hampir jatuh, ingat teladan Tuhan Yesus. Dia aja tekun menanggung salib buat kita, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Dia tekun sampai akhir dan kita bisa diselamatkan. Dan kemudian dia ditinggikan, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus yang menjadi teladan. Nah saudara, mata yang tertuju kepada Yesus, bukan mata ini, bukan mata jasmani, sebab Yesus sudah naik ke sorga, kita gak lihat dia, tapi mata rohani. Mata rohani yang bisa memandang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Mata rohani yang bisa fokus kepada semua keteladanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kalau saudara fokus kepada manusia, kamu akan kecewa, kamu akan sedih, kamu akan marah, mungkin kesal. Itu manusia. Entahkah teman, sahabat, anak, mantu, cucu. Semua terbatas dan bisa mengecewakan. Fokus kepada diri sendiri, juga saudara bisa kecewa sama diri sendiri, tidak suka. Atau sebaliknya disombong dan lupa diri, bisa. Fokus kepada harta kekayaan, itu tidak pasti, sementara saja. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini ada harta, besok kebakaran, entek. Hari ini kaya, besok gempa bumi, hilang. Fokus kepada dunia, kita bisa tergoda, tersandung, terjatuh dan gagal. Fokus kepada keadaan, situasi yang ada, bikin khawatir, bikin takut, bikin gelisah. Ya, gak pasti. Fokus kepada pemerintah, tambah bingung. Jadi yang benar adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Karena dia tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia teladan yang pasti. Janji firman-Nya selalu benar. Dia gak pernah dusta, gak pernah salah. Hidupnya, kematiannya, kebangkitannya adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan menolongmu. Fokus kepada dia. Pasti akan membuatmu berhasil
pasti perlombaan imanmu akan sukses sampai pada akhirnya. Masih ingat di Perjanjian Lama ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 pahlawan iman. Kalau saudara yang belum pernah tahu cerita itu, 3 pahlawan iman ini bekerja di Babel di bawah Raja Nebukadnezar waktu itu. Nebukadnezar membangun sebuah patung emas yang besar, raksasa, supaya semua rakyatnya menyembah patung itu. Kalau mendengar tanda, entahkah trompet, entahkah bunyi-bunyian, entahkah gendang, semua harus sujud menyembah. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menolaknya. Orang yang menolak menyembah patung emas itu harus dilemparkan di dalam dapur api yang panas menyala-nyala. Ada yang melaporkan, kemudian raja marah dan meminta mereka untuk menyembahnya. Lalu mereka bilang apa? Allah kami mampu dan sanggup menolong kami. Ya Raja, kalau dia mau dia bisa menolong kami, menyelamatkan kami dari tanganmu. Tapi kalaupun Allah tidak melakukannya, nah ini iman yang kuat, teguh, konsisten, tekun. Kalaupun Tuhan tidak menolong kami, ingat kami tidak akan pernah menyembah patung yang engkau bangun. Luar biasa ya. Sehingga cerita mereka dilemparkan ke dalam api itu, dibesarkan apinya sampai yang melemparkan aja mati gosong. Tapi mereka bertiga di dapur api itu tidak apa-apa. Menyanyi memuji Tuhan, bahkan muncul satu orang lain. Itulah anak manusia. Yesus Kristus inkarnasi, bukan inkarnasi, teofani, menampakkan diri, masuk ke dalam dapur itu menyertai mereka. Tuhan hadir di mana-mana waktu kamu susah, waktu sakit, waktu menderita, waktu bahaya, waktu krisis. Tuhan Yesus di sana. Itu mata iman. Ini contoh mata iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan singkatnya mereka itu diselamatkan, dibebaskan. Nebukadnezar kemudian tunduk kepada Allah Sang Pencipta Allahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Contoh mata iman. Apakah mata imanmu melihat penyertaan Tuhan? Ketika Yesus bilang aku menyertaimu sampai kesudahan zaman, kamu punya mata iman itu gak? Mata iman itu akan membuat kamu menjadi kuat, mampu, bertahan, berjuang, maju terus. Mata iman itu membuat kamu tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir. Sebab Tuhan ada di sisimu, fokus kepada Dia. Fokus kepada Yesus Kristus. Jangan pernah lalai membangun hubungan akrab itu dengan Dia. Bertahan. Suatu kali ada sepasang senior lagi, wanita dan pria. Mereka pakaiannya sederhana, sedikit lusuh, naik kereta api menuju Boston. Turun di Boston, mereka kemudian langsung menuju ke universitas yang sangat terkenal di sana, Harvard. Dan bilang sama sekretaris di situ, sekretaris rektor, pimpinan, kami mau ketemu pimpinan Harvard dong, mau ngomong. Ya. Ramah, sederhana, tapi sekretaris lihat, ini orang kampung nih, udik, dari mana? Mau ketemu pimpinan, udah. Disuruh tunggu aja. Ya. Pak Rektor, Pak Pimpinan lagi sibuk, gak bisa ketemu. Ya gak apa-apa, kami tunggu. Sekretaris itu yang menganggap kedua senior itu tidak layak ada di Harvard, menyuruh mereka menunggu dan dibiarkan 4 jam. Setelah 4 jam, mereka bertahan. Sekretaris bingung, lah sekarang gue yang gak tahan. Ini gimana ini? Akhirnya dia masuk ke ruang pimpinan. Rektornya, Pak ketemulah sebentar. Mereka gak mau pergi. Mungkin kalau kamu keluar sebentar, mereka pergi. Ngomong sesuatu, gemes juga pimpinannya. Ini urusan apa orang kampung dengan saya? Lalu dia keluar dan ketemu. Si wanita senior itu bilang, Pak kami ketemu mau bilang, dulu anak kami kuliah di sini di Harvard tingkat 1. Tapi dia kecelakaan dan meninggal dunia. Dan kami datang ingin
memberikan sesuatu untuk Harvard menjadi peringatan kepada anak kami yang kami cintai. Pimpinannya langsung naik darah mengatakan, kamu kira ya Harvard ini apa? Kamu kira setiap mahasiswa yang mati kemudian ya bisa membangun tugu peringatan di sini? Siapa kamu? Kalau semua mahasiswa begitu, ini jadi apa nih Harvard jadi kuburan yang penuh tugu peringatan? Oh bukan itu Pak. Kami mau menyumbang sesuatu. Mungkin kasih sebuah gedung untuk Harvard. Gedung? Kamu siapa gedung? Hah? Kamu tahu Harvard ini seluruh bangunan di sini, universitas sini harganya berapa? 7,5 juta US dollar. Waktu itu sangat besar, sekarang sih pasti udah ratusan. Mereka berdua diam saja. Kemudian istrinya bilang sama suaminya, Mas, kalau cuma 7,5 juta, cuma segitu, kita bangun sendiri aja universitas baru. Pimpinannya dengar kaget, bingung ini apa ini. Lalu mereka berdua pamit, tinggalkan Harvard, dan mereka berdua menuju ke California, Palo Alto. Di sana mereka memulai sebuah universitas, memakai nama keluarga untuk mengenang anaknya. Itulah Stanford. Peringatan untuk seorang anak yang mereka kasihi, yang tidak dipedulikan oleh Harvard. Kemudian jadi Stanford University. Kedua senior itu bernama Mr. and Mrs. Leland Stanford. Dan hari ini Stanford menjadi salah satu universitas terbesar, terkenal di Amerika maupun di dunia. Karena ada dua senior yang tidak pernah menyerah. Saudara boleh berserah tapi jangan menyerah, ini beda. Menyerah itu kalah. Berserah itu mengharap kepada Tuhan, memegang Tuhan, fokus kepada Tuhan, itu berserah. Tapi bertahan dan berjuang. Mereka tidak kecewa walaupun disakiti, walaupun anaknya tidak dipedulikan, mereka tidak sakit hati. Mereka tidak menjadi pesimis lalu gak mau buat apa-apa lagi, tidak. Justru sebaliknya tambah semangat berjuang. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan hari ini Stanford telah menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini. Permisi tanya, kesulitan, tantangan, krisis apa yang membuatmu kemudian rasanya pengen mundur ya. Jangan. Tetap jaga disiplin dan konsistensi. Bertahan, tetap disiplin dalam ibadah, dalam doa, dalam melayani, dalam fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit buat saudara. Kadang-kadang kita cepat kecewa, menyerah, kemudian ya mundur dan hilang dari peredaran. Jangan. Kita bisa melihat banyak contoh-contoh seperti begitu. Ingat, melayani Tuhan itu bukan kamu menyumbang sesuatu, bukan. Melayani Tuhan itu bukan kamu kasih Tuhan sesuatu, bukan. Melayani Tuhan itu adalah seperti bayar hutang. Belajar membalas cinta kasih, tadi Pak Frank menyinggung itu. Tuhan kasih kita kesempatan membalas cinta kasih Tuhan walaupun gak bisa. Tapi berbuat sesuatu untuk menyatakan syukur saudara. Pelayanan adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Ketika masih ada nafas. Untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk bertanggung jawab. Untuk menunaikan kewajiban yang harus kita tunaikan. Dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jangan hiraukan suara-suara yang sinis, suara-suara yang pesimis, suara-suara yang menjatuhkan semangat, ya, yang membuat saudara kecewa dan putus asa. Jangan hiraukan itu. Suatu kali diceritakan ada perlombaan dari kata-kata kecil serombongan. Mereka bikin lomba untuk manjat menara. Penonton banyak sudah hadir, tapi penonton bilang, gak mungkin lah kata-kata kecil bisa naik ke menara. Ya, terlalu tinggi, terlalu sulit, licin, dan ini dan itu. Wah, banyak nada-nada sumbang, nada-nada sinis.
Katak-katak mulai berjatuhan, ceplak, tinggal beberapa yang bertahan, terus maju, terus naik, terus maju. Aduh sudahlah, gak usah terusin, stop aja, berhenti aja. Pertandingan apaan ini? Ya, menaranya sulit, gak mungkin. Ceplak, jatuh, tinggal 1 ekor. Terus semangat, terus berjuang. Dan dia akhirnya berhasil sampai ke puncak menara. Wah, semua kagum penonton, ya, peserta semua kagum. Kemudian wartawan katak datang. Interview. Apa yang membuatmu bisa berhasil dan bertahan dan sukses, apa rahasianya? Katak kecil itu bilang, Hah? Ternyata katak itu tuli. Jadi dari tadi gak dengar. Orang mau ngomong A, ngomong B, ngomong C. Dia berjuang terus. Ini hanya cerita humor, saudara. Tapi kadangkala untuk berhasil dan sukses itu kita harus jangan peduli, cuek sama suara-suara yang mematahkan semangat. Nada sumbang, ya kan? Suara yang bikin pusing, nada minor, buat gelisah, buat susah, buat sedih, menyakitkan, putus harapan. Jangan dengar itu, jangan. Suami bilang, nasihat bagus Pak. Nanti kalau istri gue mulai lagi nyap bawel, gue pura-pura tuli aja. Gak usah dengerin, saudara bukan itu poin saya. Bukan itu poin saya, tapi poin saya adalah ketika kamu fokus kepada Tuhan Yesus, Dia memberimu hikmat. Kapan buka telinga, kapan tutup telinga. Kapan buka mulut, kapan tutup mulut. Hikmat dari Tuhan akan menolongmu mengubah batu sandungan menjadi batu lompatan. Mengubah krisis menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Saudara tahu tulisan Chinese itu bagus sekali. Ya. Chinese itu kalau bahaya atau krisis itu ya. Weiji, itu ada 2 kata di sana, yaitu bahaya dan kesempatan. Ada weishen, ada jihui. Weiji itu krisis. 1, 2, 3. Weiji bagus, saudara udah kayak Chinese beneran. Jadi weiji itu ada weishen, bahaya, tapi juga ada jihui, kesempatan. Jihui. Kesempatan. Ya, bahasa Indonesia kadang-kadang udah cihui. Jadi ingatnya cihui. Kesempatan. Ubah itu krisis menjadi kesempatan. Minta hikmat dari Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Jangan dengar suara-suara yang tidak memberikan semangat itu. Dengar suara Roh Kudus dalam hatimu ketika kamu fokus kepada Kristus. Roh Kudus akan memimpinmu, memberimu tahu. Jangan lakukan ini, lakukan ini. Jangan dengar ini, dengar ini. Roh Kudus akan menolong saudara fokus kepada Kristus. Dan Dia menolongmu berhasil dan sukses dalam perlombaan iman ini. Amin? Amin? Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami mengerti sekarang bahwa kami perlu memiliki ketekunan seperti Engkau Tuhan. Supaya kami bisa berhasil dalam semua aspek hidup kami. Memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang. Tolong kami Tuhan fokus hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Tolong kami Tuhan dengan kekuatan-Mu, kemampuan yang Kau berikan untuk menanggalkan semua beban dan dosa dan halangan yang membuat kami tidak bertumbuh. Ampuni kami dan perbaharui setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengambil tekad. Amin. Tuhan berkati saudara. Mari kita akhiri kebaktian ini.
yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, hikmat dari sorga untuk terus berjuang bertumbuh dalam imanmu. Semakin hari, semakin maju, semakin sukses. Juga aspek hidupmu yang lain penuh dengan berkat yang limpah. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih teman-teman, Pak Frank dan kawan-kawan. Tetap semangat, tetap berkobar melayani Tuhan. Kami menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami di tempat ini. Apakah ada? Silakan angkat tangan. Ada teman baru? Ya, silakan. Hanya cukup angkat tangan boleh. Ya. Kami menyambut teman-teman yang sudah lama tidak hadir, sudah muncul kembali. Ya, puji Tuhan. Saya melihat Tante Oni di situ, puji Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk senior kita. Ya. Data info persembahan bagi saudara yang online, ya ada nanti di online, saudara bisa lihat lewat Zelle atau saudara bisa kirim lewat mail. PRT Jumat tetap online 7.30 malam. Ya. Nomor 4, saudara tolong perhatikan piknik bersama IGNC. Nah, ini akan dilakukan Sabtu depan, saudara, 26 September, ya, di Point Vicente Lighthouse, saudara, ada di Palos Verdes, saudara lihat alamatnya di situ. Ya, di sana kita nanti akan piknik di luar, ada potluck, ada games, ada sukacita. Kita membangun keakraban. Saudara yang sudah bosan di rumah, saudara yang terkurung kayak penjara, boleh ikut jalan-jalan. Ya, pokoknya aman, no worry ya. Pak Indra mau menambahkan sesuatu atau Harry? Ya, silakan Harry maju ke depan memberi informasi tambahan untuk piknik hari Sabtu ini. Ya ini mic berarti. Ambil aja salah satu, mereka tahu warna apa. Selamat pagi saudara-saudara. Saya dikasih mandat majelis untuk membantu piknik hari ini, bukan hari ini ya, Sabtu ya saudara ya. Jam 11 saudara ya, tempatnya sebetulnya saya mungkin kasih salah, itu yang benar namanya itu Point Vicente Interpretive Center. Ada nggak fotonya Hegel? Oh nggak ada nggak bisa fotonya. masuk ya? Oke. Ada di sini kalau saudara sebagian di bulletin ada insertnya ya. Kalau nggak ada nanti saya akan masukkan di WhatsApp. Jadi itu nanti tempatnya bagus saudara, ada hiking trailnya. Jadi saya minta saudara kalau datang persiapan yang perlu dibawa tuh, karena ini potluck ya, bawa makan. Jangan lupa air minum, mask tetap pakai, topi, jaket, hiking shoes. Kalau ada payung, tikar, dan kursi pantai boleh dibawa saudara ya. Terus itu ada hiking trailnya, nanti kita bawa game. Terus kalau saudara mau tunggu sampai agak malam, ada sunsetnya bagus di beach ya. Jadi tempatnya namanya Point Vicente Interpretive Center. Tapi dekat situ juga ada lighthouse-nya. Jadi kita bisa jalan ke lighthouse, potret-potret, terus kembali lagi ke tempat kita. Ada pertanyaan saudara? Biayanya berapa Pak? Biayanya free saudara ya. Saudara yang senior, ya nggak usah pikirin bawa ini, bawa tikar, bawa payung, pusing Pak. Yeah. Ya. Nanti panitia saya mohon, Yeah. mohon ya panitia. Yeah. Bawa kita punya tenda ada 4 biji bawa ke sana. Yes. Bawa kursi lipat kita juga, yang nggak bawa kursi, yang nggak punya kursi pantai, gak usah bawa kursi pantai, kita bawa kursi lipat. Ya kalau bisa bawa 40 kursi lipat, bawa 4 tenda ke situ. Saudara yang mau potluck bawa makanan boleh, tapi majelis akan siapkan juga makanan. Bagi saudara yang nggak bisa masak, hidup sendirian, nggak tahu masak, timbang nanti saudara masak masakannya nggak benar, just kidding, just kidding. Saudara datang saja, yang penting enjoy, menikmati ya. Nggak mau ikut hiking boleh, hanya lihat-lihat boleh, sightseeing kemudian lihat sunset, itu free. Ada Ciptaan museumnya Tuhan. juga di sana. Ada museumnya Ada juga, museum ya, juga, ya. museum Oke. juga. Jadi banyak hal di sana ya. Ini piknik kita 1 tahun hanya 1 kali. Saudara tidak bisa mengulangi
piknik ini 2 kali seperti sungai tadi ya. Nggak bisa 2 kali, you cannot. Karena waktu bergerak. Bergerak, semua bergerak ya. Saudara tidak bisa. Karena Pak Edi mau bawa tenda 4 nanti mobil saya nggak cukup. Ya, Saudara. kita Saya minta bagi-bagi tolong nanti. deh Tim perlengkapan tolong bantu Heri, Ya. habis ini jangan pulang. Tim Ya. kamu jangan pulang, kita discuss ya. Ya. Untuk bawa juga dengan Pak Indra. Pak Indra, koordinator dari majelis akan membantu ya. Jadi kita membuat se-convenient mungkin khususnya bagi saudara yang wanita, yang senior, yang anak-anak ya. Just come. Ya. Terima kasih saudara. Ya. Saya Ada ketemu bis di sana gratis ya. nggak dari sini, bis gratis? Diskota Just ada kidding. diskota. Ya, siap. Saudara yang mau kapul, kontak Heri, kontak Pak Indra, mungkin sebagian yang nggak punya mobil, kita kapul dari gereja. Nanti dipikirkan. Yang penting kita membangun keakraban, itu intinya. Membangun apa? Iya, oke. Jadi kalau sudah bawa makanan, bagi ke orang lain maksudnya ya. Ya, pokoknya kita rindu, kita bertumbuh bersama. Nomor 5, saudara perhatikan. Nomor 5, itu Spika. Tahun ini kita belum mulai Spika, kita akan mulai 1 Oktober setiap hari Kamis. Spika itu Sekolah Pembinaan Iman Kaum Awam. Kita akan membahas topik homiletik, yaitu bagaimana menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Saudara bisa sharing firman Tuhan. Yang mau ikut nanti daftar sama Ci Silvi. Ci Silvi berdiri sebentar. Ya, ini senior kita yang tercantik. Senior kita yang cantik ya. Daftar di situ ada pendaftarannya. Ya, sudah ikut mulai hari Kamis. Ya, biayanya $50 termasuk makalah, makan malam, dan kuliah. Ya, oke. Satu lagi nomor 6. Retreat Thanksgiving. Wah, Thanksgiving sudah dekat, gak terasa. Minggu depan, minggu terakhir, lalu Oktober dan masuk November. Ya kan? Thanksgiving, Kamis, Jumat, Sabtu kita akan retreat. Ya, Pak Barita saya lihat. Oh, ada Pak Barita, you want to say something ya? Maju. Enggak. Ya, hari ini adalah pre-registrasi. Kalau hari ini saudara yang pasti udah bisa ikut, tolong daftar, nanti Lydia akan buka meja. Tolong daftar. Kalau peserta ternyata mencapai 50 orang minimal, Barita akan teruskan dengan proceed dengan panitia untuk book hotel. Ya, planningnya di San Diego, tempat yang 2 tahun lalu, dekat pantai. Ya, dekat itu kapal-kapal yang parking bagus, ya kan, parknya di depan hotel, ya, safe. Kalau dia gak kasih pakai gedung, kita pakai di luar. Ya, Kamis sore kita pembukaan, kemudian dinner Thanksgiving, habis dinner acara bebas, santai, ngobrol, kesaksian, karaoke, ya pokoknya acaranya lebih rileks tahun ini karena kita sudah stres 11 bulan. Hari Jumatnya kita cuma acara pagi sampai siang, lunch di park, habis itu free time. Free time macam-macam, sudah bisa jalan-jalan, ada games kebersamaan, mungkin ada yang mau shopping. Apa itu namanya, shopping hari Jumat, apa itu namanya? Black Friday, oh, sering juga dia rupanya, kalau saya gak pernah. Saudara mau Black Friday di San Diego, boleh juga. Ya pokoknya santai. Ya. Sabtu, pagi sampai siang, kemudian kita pulang. Ya, biaya dan lain-lain tanya Barita.